juga sholat dulu Allahu Akbar baru gini kan. Kalau enggak jangan, haram hukumnya. Yang ngurus main kan haram hukumnya. Terserah kalian ya, kalian anggap main-main terus. Ya, jadi Ustaz, karena di dalam kitab ini tidak ada diterangkan bagaimana kita mengangkat imam itu sebagai masmum, kita sebagai masmum gitu. Nggak ada. Kalau gitu saya cerita yang lebih tinggi lagi. Tapi dalam kitab Sabilal sini nggak ada. Iya. Tadi kalau sembahyang biasa, sembahyang Jumat, makanya kalau sembahyang kita telat jangan pulang. Walaupun udah sembahyang orang, masuk aja ke masjid. Syukur-syukur kita dapat satu rakaat. Dikira Jumat kita itu. Satu rakaat aja dapat. Nah, kira Jumat. Jadi Imam Salam kita bangkit kan. Ada orang masbuk pula sebelah awak. Jadi makmum. Bang Jumat juga ada, sah. Awak salam dia bangkit. Ada yang ikut sampai asar sah. Nah, tengok dalam kitab Sabilal. Sampai asar. Sah sebagai Jumat 2 orang aja. Nah, buat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah dan menyambung kaji kita yang lalu tentang membaca doa iftitah ya. Adalah luput doa dan wajah itu ya, membaca auzubillah. Maka tatkala itu tiadalah sunat baginya membaca wajah itu lagi. Jadi kalau kita sudah baca doa iftitah wa ana minal muslimin ya, Allahu Akbar kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak sunat lagi dibaca ini wajah enggak sunat lagi ya. Tepatnya udah habis. Maka luput enggak ada waktu lagi untuk baca itu. Sholli pada hari bi syarakatin Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim kita bilang kan. Enggak sunat lagi dibaca ini Allahu Akbar kabira enggak lagi sunat. Langsung baca Al-Fatihah ya. Kalau kita bilangan pangkatnya sama ini. A'udzu dengan Allah berkabirau itu. Ini sunat ayah namanya. Udah? Kenapa istilahnya kita yang dibaca dalam istilahnya ini kan membaca a'udzubillah. Berarti gak dengar katanya? A'udzubillah ini pangkatnya sama dengan Allah berkabirau. Jadi gini tuh. Lebih singkatnya auzubillah aja daripada baca itu. Oh, bukan itu tuh, lain lagi maksudnya itu. Baca Allah berkabirullah. Habis itu baru selesai nanti baru baca auzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca Al-Fatihah. Itulah urutan sunat-sunatnya itu. Kalau sudah kita baca auzu duluan, enggak usah baca Allah berkabirullah lagi. Kenapa? Luputlah waktu, enggak dapat lagi waktu itu lagi dah. Sudah diambil dengan ini. Auzu. Enggak apa-apa, kalau belum paham tanya aja lagi. Dia kalau yang ini terus kok nggak paham, kurang paham gitu ya. Kan ini sunat abis Allah berkabirau, sunat kita baca Allah berkabirau, walhamdulillah kan itu kan. Kalau kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, enggak sunat lagi dibaca Allah berkabirau itu. Itu sunat di waktu kita ingin membaca Al-Fatihah, sunat kita baca auzu. Kalau sudah kita baca auzu, bismillah langsung lah terus. Nah, gitu maksudnya. Udah. Kalau udah jam 11 siang, bukan sarapan lagi namanya itu, makan siang namanya kan. Udah makan aja lah udah. Habis waktu sarapan udah jam 11. Jadi bolehnya itu dilakukan pada waktu maghrib kan waktu mepet boleh. Karena kan aduh, entah kemana-mana pertanyaan gue nih. Bukan itu Ustaz. Anda kan untuk istilah kalau apa waktunya itu kan mepet cepat. Jadi dengan auzubillah tadi nggak perlu lagi baca iftitah. Nggak perlu. Bukan karena waktu mepet, nggak ada urusan dengan itu. Kalau sudah kita baca auzu, nggak ada waktu untuk baca Allah berkabirau itu. Itu aja. Bukan mesti maghrib aja, semua waktu lah. Kan sunat dibaca auzu ketika kita ingin membaca Al-Fatihah. Sunat baca itu. Nah, makanya kalau sudah kita baca itu, jangan baca auzu lagi. Baca Allah berkabirau lagi.
Bukan waktu maghrib aja, kapan aja. Nah, kalau waktu mepet, waktu yang manapun jangan baca itu lagi kalau udah mepet, nah gitu ya. Sempit waktu. Nah gitu ya. Nah, udah lari lagi deh nih. Sali para mahribi sara kaatin ada Allahu Akbar. Udah? Nah, baca Allahu Akbar kabiro. Udah? Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah kasih baca. Baru baca auzu. Itu urutannya itu. Baru baca bismillah. Udah ya? Udah belum? Nah gitu ya. Jadi semuanya ini, itu yang sudah selalu saya sampaikan. Kalau kita perhatikan sholat ini dari mulai Allah Akbar sampai salam, itu kalau kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari, enak kali kita menjalankan hidup ini. Ikutlah itu peraturannya. Nah, jangan yang sunat didulukan daripada yang wajib ya. Anak sibuk memakan, ada kerupuk satu plastik, udah makannya itu dulu. Belum masak nasinya, bukan kerupuk lah dia ya. Kerupuk habis dia makan nasi, batuk-batuk ya kan, mana ya. Nggak cocok, nanti tunggu dulu, ikut peraturan. Jadi dalam makan, makanya saya perhatikan yang wajib apa? Nasi kan, ikan sunat apaan, sayur sunat ayah, pakai itu semua. Kemudian kalau kita makan, kita maunya semuanya lengkap ya Pak Nabi. Kalau nggak enak kan, kalau ada daun ubi pun, daun ubi rebus nggak pakai apa-apa, enak kurasa nasi sama daun ubi rebus. Masih ada sambal kan? Agak lambat dipikirin, udah rumah tangganya agak lambat ya. Menurut perasaan kan istilahnya nggak cocok. Mungkin ya, untuk mengganjal laparnya kasih cemilan dulu, boleh nggak? Boleh aja. Kalau itu boleh. Maksud saya makan tuh kan kita inginkan enak makan kan. Mesti ada sayurnya, ada sambalnya, ada ikannya. Kalau daun ubi rebus, ikannya ikan apa nih? Ikan asin, enak deh kan. Sholat tuh gitulah pokoknya. Gimana supaya enak sholatnya? Kita sendiri berusaha. Kalau kita sendiri nggak berusaha untuk enak sholat, kapan pula kita berusaha? Udah baliknya sampaikan Allahu Akbar, jangan baca Allahu Akbar kabiro dulu. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan dalam sholat ini, dapatkan pula aku manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Saya ulang. Bingung. Sekali lagi saya ulang ya. Cepat anak sekolah terpaksa ini kan. Macam mana gak digitukan? Sali para mahribi salah sarakaatin ada ta'ala. Allahu Akbar. Ada niat. Ya Allah, jangan baca dulu. Berikanlah aku kenikmatan di dalam sholat ini. Dapatkan pula aku manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Apa Norman? Apa saya bilang? Nah itu baru dulu sudah 100 ini. Itu lebih yang kuat supaya kita bisa kesampaikan sama orang. Sekarang ini ambil kesempatan sebesar-besarnya, ambil kesempatan ya, masih sempat hidup ini, ambil kesempatan. Kau ajarkan orang diamalkannya, mati kau, amal kau jalan terus. Rugi nggak kita sampaikan? Makanya ilmu dituntut untuk diamalkan, diajarkan, ajarkan sama orang. Udah apa, Li? Kau setel kurus kau itu, jangan kau dulu jam kecil pula badan kau, nanti susah pula saya namanya. Mau nanya bingung sekarang ini. Kalau nggak menggebu-gebu kali dia. Kecil-kecil amalan kebaikan itu, walaupun melarang orang anak-anak itu jangan mencetak foto, itu iyalah. Kita kan disuruh amal ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak kau bilang berarti sholat kau nggak betul ini. Sama si Sandra, siapa yang ngajar ini? Nah, PI, rugi dia amalkan itu. Mau belajar bilang sama anak, baca bismillah dulu semua. Di sekolah. Diamalkan tuh nanti, meninggal pun orang itu pakai terus. Jalan amal kau itu terus. Diajarkan apa sama orang lain lagi. Nah, gitu. Nah,
Ini pun tanda tanya di hati saya ini kalian amalkan pun nggak yang saya suruh itu? Karena kalau kita duduk, Nabi ya, saya nyampein apa kata Nabi, kalau kita duduk di satu tempat kemanapun, terutama ngaji nih, sebentar kali ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dah. Bertamukah kemana, terutama ngaji nih, apa kata Nabi? Allah akan menjaga lisannya dan lawan bicaranya dengan perkataan baik-baik, apalagi yang haram enggak, yang makruhnya pun tidak. Dilarang Allah lisan kita itu. Karunia kan kita bacakan. Nah, sudah. Enggak payah-payah, biarlah ilmu itu sedikit tapi diamalkan ketimbang banyak tak diamalkan. Apa gunanya? Sedikit tapi diamalkan. Nah, gitu. Kita bisa mengetahui kalau ilmu yang kita sampaikan diamalkan sama seseorang itu. Bisa. Caranya itu Caranya cuma kau amalkan enggak? amalkan. Kalau kau amalkan, amalkan orang lain itu. Kalau enggak kau amalkan, suruh enggak akan diamalkannya itu. Nabi yang bilang. Izin Ustaz, itu ukuran dari diri Kita sendiri. Kita ngamalkan enggak? Maka suruh orang itu mengamalkan sesuatu kalau sudah kita mengamalkan. Bukan enggak boleh, ya boleh aja. Tapi orang itu enggak mengamalkan. Banyak kali kita dengar dari guru-guru kita ceramah-ceramah, amalnya ini. Tapi open pun enggak ya kan? Berarti dia enggak ngamalkan itu. Tapi enggak usah bilang, bahaya itu. Tapi kalau dia ngamalkan, insya Allah dia amalkan itu. Yang udah pakaian kita ya. Udah? Belum itu berarti. Kalau mengamalkan istri jangan repet, awak jangan ngerepet. Yang ngerepet yang awak jangan ngerepet. Awak ngerepet juga. Kira-kira gimana? Dia mah. Pakai ilmu monyet kadang-kadang. Perlu juga. Dan demikian lagi luput wajah itu kenapa duduk masbuk. Nah, kalau kita duduk masbuk, masuk kita sebagai masbuk, jangan baca lagi Allah berkabirah ya. Di mana kita masuk, imam posisi lagi apa ya, situlah kita baca. Baca Allah berkabirah lagi. Nah, terus kalau kita masbuk serta imam. Tetapi jika lalu memberi salam lah imam dahulu daripada duduk, maka tiadalah luput wajahnya itu. Begitu kata masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata imam. Ya udah baca lah kita, kalau kita sebaik sendiri kan. Imam kan masih ada waktu untuk membaca isi ayat. Jadi kita waktu duduk itu termasuk kita dapat rakaat itu. Dapat apa yang dikira rekan kita itu kalau kita bersamaan dengan ruku, bukan duduk. Ini menerangkan di mana posisi kita waktu masuk masbuk, bacalah apa yang dibaca itu waktu itu. Apakah duduk antara dua sujud, bacalah Allah Rabbi firli warhamjan, Allah berkabirah lagi kau baca. Nah gitu. Di mana posisinya? Baca apa imam? Nah, itulah ikut. Jadi posisi dia itu membaca itu berarti kita mengikut aja. Ya ikut baca itulah. Habis selesai dia salam baru kita ulang lagi ya. Nah, kasih PR sedikit ya. Imam lagi posisi duduk antara dua sujud, masuk Allah Akbar, mau mana duduk kan. Kalau nggak kau baca, batal apa enggak? Kenapa? Ya, karena kan kita istilahnya mengikuti imam aja. Ya kan imam lagi baca Allah, Rabbi firli warhamni warhamni. Kau nggak usah baca. Siapa enggak? Sah aja. Kenapa? Soalnya karena istilahnya kita mengambil apa aja, mengambil hukumnya. Karena itu bacanya sunat, nggak batal ya. Sunat. Padahal jawab itu karena mudah-mudah aja kita sibuk kali ya. Sunat. Nanti sunat bisa. Sunat baca Allah, Rabbi firli warhamni, sunat itu.
Banyak lagi yang lain-lain yang kita nggak tahu, mesti ngaji lah. Kalau nggak ngaji kacau balau. Karena kebanyakan kita ilmu yang dari kecil dulu sampai sekarang dipakai terus. Ilmu yang kita masih kecil diajar orang tua kita itu sampai sekarang dipakai terus. Padahal mesti periksa lagi semuanya itu. Orang baca tahiyat aja banyak ustadz yang bersalah baca tahiyat kok bisa salah? Guru Al-Quran sekalipun baca tahiyatnya salah. Karena ilmu yang dulu dipakainya. Bukan ilmu tajwid yang udah dikuasainya itu. Menang orang dulu juga lah ya. Kalau baca tuh diajar. Bukan ikro. Kalau pakai ikro kan langsung baca ya kan. Kalau diajar tuh nggak bisa salah dia tuh. Alif ta sabdu date atta date ta hatta. Nggak pakai ha. Haya sabdu bawahi ya datiya hiya attahiyya. Kalau attahiyyatul salah. Tengoklah kitabnya. Nah, tapi kebanyakan orang kan sekarang udah terkenal pun. Dalam ceramah yang attahiyyatul kacau balau kan. Nah, gitu ya. Sudah? Dan demikian lagi luput pula wajah itu sebab masbuk imam. Imamnya dengan amin ya. Dan lagi sunat membaca auzubillah minasyaitonirrajim dengan perlahan-lahan jikalau pada sembahyang nyaring sekalipun tatkala berdiri pada tiap-tiap rakaat. Kapan baca auzu ini? Tiap-tiap rakaat. Sunat dibaca ya, tiap-tiap rakaat. Dan sunat mengucap amin kemudian pada membaca Fatihah. Lagi dinyaringkan amin itu pada sembahyang nyaring dan diperlahankan pada sembahyang yang perlahan. Jikalau ia makmum sekalipun. Nah. Dan sunat diam sedikit antara Fatihah dan amin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar. Amin, inilah peraturannya. Orang amin itu minta diperkenan waktu perkenankan ya Allah. Apa yang kita baca tadi itu? Diam sebentar lah. Maka di sini diam sedikit ini. Sedikit menurut lah ya. Kalau lama kali pula kau diam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya belum lagi saya belum bisa jawab. Kalau misalnya dia lama mikir, apakah jatuh haram itu ya? Dan dia mau baca surat sunat. Baca amin itu hukumnya sunat. Gak kau baca pun sah. Maka sunat diam sedikit dari dolin sama amin siap sedikit. Kenapa disunatkan itu? Maka setiap sunat-sunat ini, apakah sunat sholat, sunat, semua sunat itu untuk kesempurnaan yang wajib. Gunanya diam sebentar supaya kita tahu baca surah apa mau kita baca. Nggak boleh pakai ya. Kalau cepat-cepat bisa pakai nanti. Pakai macam mana kata siap, tapi dalam mati dia bilang. Kalau nggak pakai itu mana nggak boleh diam ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu karena itu mau dibaca. Kok qul Allahu ahad terbalik ya kan. Jadi nggak pakai gitu, nggak usah nanya lagi lama kali saya nunggu kau nanya pun. Udah. Ini kalau kita praktikkan, nah, dalam kehidupan kita, enak kita dalam kehidupan ini. Kenapa? Di dalam sholat itu ada rukun panjang, ada rukun pendek, ada sunat abad, ada sunat ayah. Tahu lah kita punya semua itu. Nah, enaklah kita jadinya. Jangan bercakap pula ya. Ya, mama kok nggak nggak pakai kunut kata anaknya, atahnya. Udahlah tenanglah kok bilang. Batal nggak? Hah? Baru digertak gitu ya. Lagi dalam sholat yang ngomong batal enggak? Hah? Lagi dalam sholat ngomong batal. Nah, batal lagi deh. Untung cepat kau balik ya. Cepat dah rujuk.
Makanya 4 orang sholat, tapi orang sama namanya mu'alaf ya nggak apa-apa deh. 4 batal. Karena bercakap ya kan. Tapi mu'alaf ya udahlah, mau diapain lagi ya kan. Imam mu'alaf, makmumnya 3 orang mu'alaf juga semua 3-3-nya. Bayang, imam yang baca. Ya ada tikus lewat ke sana. Sampai nggak boleh cakap. Batal dua nih. Imam balik semuanya turut kalian cakap, batal semua jadinya. Nah. Kadang-kadang saya udah selesai pertanyaan, terpaksa saya tunggu Nina sebentar jawabnya. Nggak semua jawab alasan. Ustaz macam mana katanya? Kalau saya dalam posisi sujud, ini yang parah ini nggak ngaji lagi gara-gara itu. Dia sujud, jadi macam mana saya katanya? Saya udah batal ini, buang angin waktu sujud. Dia imam, macam mana? Mau hati dia, saya jawab, ya geser kepala kau kemari gitu kan? Enggak, bangkit kau berdiri saya. Ya aku batal, gantikan. Nggak bisa gitulah ya udah batal kan? Boleh cakap? Boleh. Marah dari gitu ya. Matinya suruh kepala kau geser kemari gitu. Kaulah itu saya bilang. Karena udah batal. Apa bingung? Dari eri udah batal, bangkit aja. Tukar posisi, kecuali posisi kita lagi berdiri, geser kemari. Supaya tahulah makmum mau usah batal. Kalau sujud gitu, ini pertanyaan sujud. Iya ngomong aja lah. Ya gantikan aku udah batal. Dah. Ya kok kau bilang dia bilang aja. Pernah kejadian. Iya pernah lama saya ceritain itu. Dah kejadian kau lah ceritanya. Nanti biar gini kan. Betul saya yang waktu di kota ya. Imamnya tiba-tiba kok berhenti gitu lagi sujud. Itu keluar dia. Yang di belakang untuk ngerti maju ke depan. Alhamdulillah selamat Ustaz. Kalau keadaan dia mana yang berangkat. Itu pertanyaan lagi. Itu selamat udah kau ceritakan. Itu kau cerita yang selamat. Ada imam batal, dia diam-diam pergi. Kau lama kali sujud ya. Begitu dekat kepala, nggak ada imamnya. Imamnya lari gitu. Bubar semua juga. Jadi si imam itu saya bilang jawabin nggak apa ya berdiri aja udah batal kok. Tadi berarti ada yang nampak di keluar ya kan. Majulah yang belakang ke depan. Selamat lah kau bilang udah. Kalau ada seperti ini, imam buang angin. Tapi nggak kedengaran. Udah diteruskan aja sholat. Makmum kan nggak tahu. Iyalah. Sah kak makmum sah. Imamnya haram kerjanya. Nipu dalam sembahyangnya kan. Makmum sah. Sah, orang nggak tahu deh. Tanya Pak, kalau imam batal lagi sujud, ini yang gantikannya kan di situ aja sih Pak. Boleh. Kan jangan tidak merangkak ke depannya ya. Nggak usah, sedikit aja. Di situ aja Pak. Sedikit aja. Sedikit aja. Nggak perlu ke depan. Kan dia. Betul pertanyaan dia nih. Itu mungkin kalau ustad nanya, betul-betul paten-paten tuh ya. Nggak mungkin dia merangkak ke sana gitu kan. Ngerti kok, dianggap kok nanti nggak ngerti, nah, supaya sedikit aja. Saya tanya saja, yang ganti merangkak bagaimana? Nah, itu kita semujar tadi. Sedikit aja. Jadi imam yang kita syahsan tadi dia penipu itu. Udah batal, karena nggak ada baunya, nggak ada suara, dia terus saya semuanya kan. Kan munafik tuh. Macam mana lah perasaan dia waktu semuanya itu? Imam nggak, makmum sah semua. Walaupun dia bilangnya, aku kentut tadi, mampus aku situ. Nah, seperti imam yang lupa, nanti ada dalam kitab Samilal tuh. Lupa ada sembahyang mandi wajib. Dia sembahyang subuh, imam dia. Udah siap salam baru bilangnya, aku belum mandi wajib, lupa aku. Apalah kata makmum sekarang, mandilah kau sendiri. Makmum sah. Nah, kan bisa ada ilmu tuh kan. Alah, kau nggak sembahyang subuh, nggak mandi pula kau. Nggak ada urusan kita itu. Kita lihat yang zahir ya. Nah, udah. Dan sangat banyak lagi yang kita nggak tahu ini. Sangat banyak. Sehari-hari.
Baliklah kita sama orang tua kita balik, yang orang tua kita dulu juga lah, yang betulnya ya. Marahi anak marah, tapi mulut yang keluar bagus terus. Anak betuah kau ya, baik kali budi kau nak ya, walaupun tangannya nyubit. Orang tua kita dulu kan gitu kan, ini baik kali kau nak ya. Anak betuah lah kau, murah lah rezeki kau ya, si jajan aja kerja kau. Doanya bagus-bagus aja itu. Dan salah cakap. Kau duit aja, suruh bapak kau nyetak duit bapak ya, tangkap. Tangkap. Jangan. Sampai terangkat ke orang pak itu dijepit. Sakitnya kan men, tapi mulut yang keluar bagus saja. Nah, bagus sekali kau ya, dari larang kau pergi juga bagus tuh. Baik kali, baik budi kali kau ya. Nah gitulah bikin sama anak. Jangan terbalik. Apa yang terbalik nggak saya ucapkan lagi. Kalian sendiri mainkan ini, terbalik cakap ya. Itu jadinya kita. Doa orang tua ya, mabul. Begitu mabul orang tua dulu, disumpahnya malin kudang jadi batu. Sekarang enggak. Ada yang bertanya, kenapa orang tua sekarang kok disumpahnya nggak jadi batu? Orang tua yang durhaka masih jadi batu. Nah, makanya polisi banyak disumpah orang, makanya dulu banyak jadi batu di kota Medan tuh. Malu sendiri orang tuh buka balik patung polisi. Kalau sampai terus kau dengar di kota Medan tiap simpang ada patung polisi. Kalau polisi tidur, kalau kita Gus Dur tabrak aja. Ini masalah imam tadi, makmum tadi kan sah dia walaupun belum mandi wajib tadi dia nggak ngakuin dah itu kan karena fardu kifayah kan. Kalau fardu ain wajib Jumat kan sah. Oh nggak bisa lah. Batal kan semua. Nggak sah mau. Nggak sah semua lah. Ulang balik deh. Kenapa Jumat itu fardu ain pada orang? Kalau enter itu tidak terhitung tidak sah karena terhitung sholat sendiri ya. Iya. Paten kau jawabnya udah ya. Ini nggak pengen terangin lagi. Si Lili nggak ngerti malah yang tidak apa nih. Karena sosial segitu, kalian udah tajam-tajam semua mestinya nih. Pantang orang nanya, jawab langsung tahap jawab itu. Dan lama-lama mikir, apa ya ada nggak laku deh itu deh. Sangat banyak yang kita nggak tahu. Nah, contoh yang paling mudah, tahu lah yang punya titel buka belakang kadang-kadang sujudnya kaki tetap belakang. Banyak bisa ada, banyak ada. Cuman itu berarti kan belajar ya kan syarat sujud. Anggota sujud 7, syaratnya 8. Ini kita yang ngaji mesti tahu semuanya ini. Enggak apa hal awak. Di sholat itu kuncinya. Betul sholat awak. Nanti mau diperiksa sholatnya duluan. Sholat berhasil lolos semuanya. Sholat sangkut lah semuanya itu habis. Nah begitu. Lagipun kesungguhannya, ini yang saya sampaikan, kajian ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Buktikanlah coba. Terus perbaiki sholat kita. Mas Allah pasti perbaiki ekonomi kita. Semuanya bukan ekonomi aja. Buktikan. Perbaiki sholat itu, sungguh-sungguh. Bukan makin lama makin cepat, makin pelan ya. Nah, itu rasakanlah. Banyak kali kita nggak tahu dengan sholat yang kita kerjain itu manfaatnya banyak kali padahal ya. Udah kerjakan aja lah perintah. Begini lagi sunat diam antara amin dan membaca surat. Nah, sunat diam sebentar. Tetapi pada imam melanjutkan diam, ini bedanya imam bukan imam ya. Kalau imam melanjutkan diam pada sembahyang nyaring, kemudian daripada Fatihah sekira-kira berapa lama diamnya imam nih? Nah, itu perhatian koroni ya. Kalau imam ya,
kadar dapatlah makmum menyudahi Fatihahnya. Itulah. Amin. Dia masih imam. Kira-kira makmum sudah baca Fatihah baru dia baca surat. Lama kali ya sana kan. Orang kita nggak terbiasa keadaan kayak gitu. Lalu gitulah memang. Ini mau cepat-cepat ya semuanya. Apalagi sembahyang Jumat. Apalagi sembahyang zuhur asar di masjid-masjid manapun. Cepat akan main. Dan lagi sunat diam sedikit. Kemudian daripada sudah membaca surat. Udah baca surat diam sebentar. Ya. Sunat membaca 2 ayat daripada Quran. Kemudian daripada Fatihah. Tetapi membaca surat tamam itu terabdal. Paling bagus. Kalau tamam ya, sempurna. Daripada baca ayat yang tiada tamam. Jikalau lanjut sekalipun. Ya. Hah? Walaupun lama sekalipun. Nggak abdal itu. Surah Al-Baqarah dibaca terus panjang. Nggak selesai deh kan. Nggak tamam berarti. Nggak selesai. Banyak lah. Padahal abdal baca ayat yang tamam. Ina ataina 3 ayat dah. Lebih abdal itu. Baca ayat yang panjang. Tapi nggak tamam. Kita aja kalau cakap sama orang, para cakap tinggalkan. Ya apa gue bilang tadi? Udahlah kita jauh. Marah juga ya. Baca surat sampai tamam itu yang lebih abdal. Baca qul Allah sampai tamam. Pendek tapi tamam itu bagus itu. Daripada baca surat tapi tidak tamam. Ini memang Nabi dulu memang kalau sholat riwayatnya sholat biasa tuh tak kenapa banyak-banyak. Iya. Sholat sendiri yang banyak-banyak. Ada pendek-pendek. Iyalah. Ya, sani itu. Ayat pertama nanti qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua qul Allah dah. Ada banyak-banyak. Kurang lah kalau ada salah. Nah. Menunjukkan hafal ini. Dia hafal Quran ya kan. Pas salah nggak tahu. Nah. Dia pun tak sadar juga, yang dengar pun nggak tahu juga ya ini dia. Nggak tahu. Jadi bukan panjang-panjang tuh bagus. Nggak semua nggak lazim ya bagus ya. Kadang kalau pendek lebih bagus lebih abdul. Kalau nggak tamam percuma aja. Lebih bagus pendek. Nah gitulah ya. Kalau lanjut sekalipun. Maka adalah sunat membaca surat itu kedua rakaat subuh dan Jumat dan sembahyang hari raya keduanya dan barang sebagainya lah ya. Dan pada tiap-tiap 2 rakaat, yang pertama pada sembahyang fardu yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Melainkan tiada pada makmum apabila mendengarkan bacaan imamnya. Dan sunat melanjutkan membaca pada rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Dan bikin lagi sunat memohonkan rahmat ya. Sunat itu ya. Terkala membaca ayat seperti diucapnya Rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin. Sunat dibaca. Maksud apa? Waktu dibaca surat mohonkan rahmat, si imam baca surat mohonkan rahmat, nah sunat kita baca. Nah itu ya. Dan sunat pula berlindung ia terkala membaca ayat azab, yaitu seperti haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Sunat. Dan barang sebagainya lah. Maka diucapnya Rabbi a'izni min azabik. Dan sunat pula mengucap tasbih tatkala membaca ayat tasbih. Seperti pasabbih bismi rabbikal azim. Dan sunat pada kesudahan surat Watin. Yang mana? Ini kan sunat membaca kan kalau imam baca ayatnya kalimatul azabi kafirin. Nah, kalau baca surat Rajab maka ucapnya, nah ini ucapan siapa nih? dan Kita atau maka makmum lah. Imam baca.
Enggak kita ucapkan, enggak dalam hati. Diucapkan, kalau dalam hati enggak sebut lagi sini. Kan membaca pada ayat tasbih. Misalnya si imam baca ayat tasbih, nah kita bacalah. Seperti pasabih bismi rabbikal azim. Sunat. Mengucap tasbih. Ada lagi, Pak. Mengucap tasbih kalau membaca ayat Tasbih. Seperti pasabih bismi rabbikal azim. Jadi waktu dia imam baca ini kita sunat mengucap Baca ini. Nah. tasbih sudah subhanallah. Ini pasabih bismi rabbikal azim itu udah dibaca. Tapi yang kita baca. Bacanya subhanallah. Tidak jangan ini kan kita mengucap tasbih. Sewaktu imam membaca Surat tasbih. surat tasbih. Seperti Nah, surat tasbih kan ini. Bukan. kan itu contohnya seperti pasabih bismi rabbikal azim. Bukan ini surat, bukan buat imam baca ini. Ini yang bacaan kita kan. Iya. Tasbih ini. Apa pahami kau bilang? Nah, udah dia. Udah kita stop. Pennya dia dulu terus. Tak selesai. Enggak, mau nanya masalah sunat abuat sama sunat ayat tadi. Nah itu lebih penting dari ini kita bahas. Ya, sebenarnya ini udah ada jawabannya ya, pertanyaan Bang Dulu itu. Nah. Dibaca itu di situ lah. Dibaca ayat, kalau dia baca ayat pasabih maka kita bacanya tasbih. Yang saya gini Ustaz. Sunat abuat itu di sini kan nggak ada disebutkan di sekian banyak sunat-sunat tadi. Nah, udah. Yang mana aja sunat abuat? Apakah kita baca-baca ini sunat abuat atau Enggak. sunat ayat? Nggak ada. Surat abad yang nggak ada. Kalau itu surat abad nanti kita tuntut sujud sawi. Nah, Oke, nggak ada. berarti hanya satu aja sunat abuat itu di dalam sholat. Oh enggak. Enggak juga. Ketika kita baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, selesai tahiyat itu rukun. Tahiyat. Wa ala ali itu sunat abad. Kama salaita ala Ibrahim sunat hayah. Itulah pembagian-pembagiannya. Nah, kalau sunat abad kita tinggalkan, nah, sunat sujud sahwi. Enggak kita baca juga, enggak kita kerjakan juga sujud sahwi. Sah semuanya? Sah. Nah, berjalanlah terus sehari-hari. Makanya kita ini tepuk dada tanya iman. Macam mana kelakuan kita, macam kita syariat. Apakah bisa kita ketahui? Bisa. Macam mana sholat aku sungguh-sungguh apa enggak? Bisa kita ketahui? Bisa. Sembahyang kita ada keraguan. 3 rakaat apa 4 rakaat? Berapa tetapkan? 3. Nah, itu berarti kita memang betul-betul sembahyang. Atau kebalikannya, 4 3 lah ini udahlah ke mana aja lah 3. Nah, tanyalah sendiri. Padahal kalau kita teruskan, nggak enak itu kita sembahyang itu. Udah 3 aja lah, itulah sembahyang, nggak enak itu. Ya rasain lah. Orang nggak betul. Iya. Uduk aja pun kita kalau nggak sempurna nggak enak kita sembahyang. Sempurna kan betul-betul. Tidak diamalkan uduk tarekot itu. Kapan lagi ngamalkan yang nggak sekarang? Nggak dapat lah. Jadi ngambil uduknya macam darah dulu ya gitu juga sampai sekarang ya. Nggak nek-nek. Kelas namanya itu. Padahal saya sampaikan. Ada orang yang bukti, tapi nggak diamalkan ya. Bukti apa? Kalau orang yang ngaji ini ya, Roni, kau berapa umur kau sekarang? 36 ya. Mau 60 pun umur kau gitu aja muka kau tuh. Kalau kau amalkan. Mudah ya. Tapi kalau nggak diamalkan, kebalikan apalagi orang nggak sholat. Muka 35, muka 60. Kalau orang sholat muka nomor 60, muka mesti 35 aja ya. Nah, itulah hebatnya. Kalau nggak diamalkan, wudhunya macam mana dulu ya gitu aja. Sungguh-sungguh lah. Contohnya macam mana? Oh, kami ingin bukti tengok aja share ini. Dari pertama kau kenal sama dia sampai sekarang macam mana? Itapan dulu apa sekarang? Itapan sekarang ya? Hah? Enggak mau. Hah? Nah, dengar kan? Pengakuan itu nggak bisa dibantah itu.
Pakai bedak kau gitu. Bilkanen. Nah iyalah. Ketawa aja pun ya kan. Nah, itulah kalau ilmu diamalkan. Jadi istri kau itu pun nggak perlu kau belikan makeup sekarang, nggak usah. Betul-betul meluduk jadi. Makin cantik loh. Makin bersih, makin cantik. Kalau makeup ini nggak bisa kena hujan, nggak bisa kena panas. Mau penggunaan pergi ke salonnya kan. Cantik memang. Tapi dibantu hujan, panas pun gitu. Nggak kena hujan, panas. Berkeringatan kan. Bulu mata burung saya habis kacau mana-mana ya kan. Tapi kalau udah enggak luntur oleh hujan dan panas. Jadi Pak, kalau kunut subuh tadi Pak, kalau ada orang yang berkunut subuh sama yang nggak berkunut subuh, Pak. Ya, terus Kunutnya sunat tadi, sunat Abu. Nah, ketika dia jadi imam dia nggak bawa kunut subuh, kita ada di belakangnya, makmumnya. Apakah boleh kita kunut boleh. kunut sendiri? Boleh. Walau nggak mengikut dia, Iya. Kita aja kita sunat, tapi kita nggak mufarakah. Enggak upara baca kunut kan? Iya. Bacalah kunut yang singkat, kan panjang. Mau ada ilmu juga ini. Kalau kau baca macam mana kunut biasa, sempat bangkit dari sujud lah dia udah. Kau belum siap kunut juga. Apa hanya si paham itu? Dah ngaji di mana itu? Ngaji disalahkan orang ini parahnya. Jadi kalau imam nggak baca kunut, udah ini nggak baca kunut dia nih. Ya kita udah tahu kunut surat apa aja, surat apa nih. Baca yang singkat aja, Firli, ya Ghafur, karena kunut itu minta ampun, muji Allah Ta'ala. Firli, ya Ghafur, Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, selesai kunut udah. Nah, gitu. Jadi kalau enggak ilmu enak aja. Nah, itu imam nggak tahu diri itu. Kalau imam tahu diri baca kunut dia, walaupun biasa nggak baca kunut dia. Kalau jadi imam dia baca kunut dia. Heran baca kunut nggak Heran? Baca. Ya. Kalau kita lengkapilah semua sunat-sunat dalam salat itu, maka Allah pun lengkapin kita segala sunat-sunatnya pula. Nah, kita sendiri yang buat. Enak atau tidaknya hidupnya kita sendiri yang buat. Enak kelas salat. Terus sebulan. Jadi kalau nggak diamalkan ya udahlah, saya udah sampaikan ya. Setidak-tidak kalau subuh itu mandi. Wajib mandi itu enggak, sunat mandi. Tapi sunat-sunat ini untuk kesempurnaan wajib. Kalau kita mandi dulu sebelum subuh udah bangun, mandilah kita dulu bersih-bersih. Jadi semua yang luat-luat yang jijik kita nggak tahu. Terkadang udah benajis sunnah dan awak. Kalau kita nggak mandi, kok bisa benajis? Kalau orang menggaruk ketika bangun dan ketika tidur beda kan? Ini mesti bangun. Kalau tidur, ini dia. Berdarah. Apa hukum darah ini? Najis. Besok semeng aja. Sah semengnya? Enggak. Karena darah pun ada di kain tuh ya. Sepele, jangan hati-hati. Apalagi orang punya jerawat. Tangannya mau ke situ aja tuh kan. Itu banyak kali najis pindah-pindah tuh. Pindah. Darah, nanah, najis. Jadi Pak, kalau tadi dia baca kunut singkat boleh, tapi kalau dia nggak baca kunut singkat, waktu tadi dia sujud sahwi, boleh nggak? Boleh. Tadi berjemaah nih. Nah, berjemaah kan. Dia kan Imam kan nggak kunut kan? Iya. Dia apakah sunat baginya sujud sahwi? Sunat juga. Boleh tapi. Boleh. Artinya apa? Enggak dia berarti dia enggak mufarakah sama yang Enggak. dulu. Ya orang imam udah salam assalamualaikum warahmatullah. Ya udah dia sujud sawi, dia udah lepas deh kan. Iya. Jadi sujud sawi apa kau? Sujud sawi imam deh. Karena imam sengaja meninggalkan
kunut. Sengaja atau tak sengaja sunat sujud sahwi. Nah itulah dia. Jadi kita sujud. Maksud sahwi kan apa? Imam kita tadi. Nanya pula imam sama kau, kami kok sujud sahwi? Apalah kau jawab? Ketawa tuh, mungkin jauh. Terus ada yang Jangan. Maksud supaya tambah-tambah tawa tajam itu. Jadi si imam tuh nggak berani lagi nggak kunut ya. Mana lah imam nggak cek kunut. Masa lah kunut sahwi jadi kerjaan orang aja pun ini. Nah, biasa dia selain subuh kunut lah dia. Kan dia kerjaan kita kan dia nggak kunut. Masa saya kunut loh. Begitu dalam kitab tuh. Jangan bilang kata saya nggak laku. Nah, tengoklah dalam kitab. Sunat makmum sujud sahwi apabila imamnya meninggalkan kunut. Sunat juga kita. Mau sujud sahwi kan imamnya. Gitu. Orang kita berjemaah tolong menolong, saling tolong menolong ini. Yang tadi inilah juga. Kok sama-sama kalian baca. Alhamdulillah nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau ngaji tadi, saya pun baca. Tertolong aja mulut kita dua-duanya semua terjaga. Nabi yang bilang jamin itu. Allah akan menjaga lisannya dan orang yang cakap dijaga. Nggak terlanjur kemana-mana saya ngomongnya. Jadi masalah sujud sahwi lah. Imam nggak bisa kunut, kita sujud sahwi. Iya. Ya kok di macam di Mekah itu nggak ada ya tengok sujud sahwi. Sekarang kenapa sujud sahwi? Ya orang perak pun tak ada. Nanti heran pak, ini heran mana ada orang. Itu imam sujud apa ya imam apa? Sana kan mazhab macam-macam. Kita apa Syafi'i. Boleh ke dia lagi. Boleh aja. Tapi imam sana, walaupun dia pakai mazhab yang lain, imam yang alim, pasti nggak langsung sujud ya. Sampai Allah Alhamdulillah, tunggunya dulu. Kasih kesempatan kita untuk baca sahwi. Nah, kunut. Betul ya? Perhatikanlah coba. Ada kemarin tuh di saya kemarin kan sebelah orang ganda kalau nggak salah. Jadi besar hitam. Justru baca kunut. Kunut deh kan? Nah itu. Orang mazhab empat-empatnya di sana. Sama Syasan itu yang orang kita melangkan bahwa kopi itu halal itu. Kopi luwak. Iya, luwak. Luwak saya heran. Mantap malam. Kami tinggalkan mas, ada tinggalkan tadi. Apa itu nih sini? Menunjukkan tidak setujunya itu. Oke aja. Mau menerapkan mazhab dia, tapi tengoklah orang yang datang berbagai mazhab itu kan. Makanya kalau imam yang alim tadi, dia walaupun dia nggak baca kunut, dia dikasih kesempatan orang tuh baca kunut, menjaga saudaranya yang baca kunut kan gitu. Nah gitulah dia. Dan sunat pada kesudahan sunat watin dan pada kesudahan sunat kiamah diucapnya lah bala wa ana ala zalika minas syahidin, dan kesudahan surat mursilat dibacanya amanna billah. Maka mengucap yang demikian itu sama ada imam atau makmum yang mendengar bacaan imamnya, atau yang sembahyang seorang diri, sunat dibaca juga, atau yang membaca di luar sembahyang, atau didengarnya daripada yang lainnya. Maka hendaklah imam dan makmum membaca dengan nyaring seperti yang tersebut itu pada segala sembahyang yang nyaring. Dan demikian lagi sunat pula di dalam sembahyang mengucap takbir intiqalat. Maksud istiqolat. Hah? Apa yang maksud yang istiqolatnya apa? Demikian lagi sunat di dalam sembahyang mengucap takbir intiqalat. Istiqolat. Takbir intiqalat itu apa gitu kan? Iya. Selain takbir ihram, takbir intiqalat lah namanya itu. Takbir ihram itu rukun ya. Jadi kalau kita mau ruku, Allahu Akbar juga kan. Itu takbir intiqalat namanya itu. Tak usah pun dibaca,
sah. Sami Allahu liman hamidah, takbir itu kolak lama itu. Allahu Akbar mau sujud, takbir itu kolak semuanya itu. Nah, itu sunat di dalam sembahyang mengucap takbir itu kolak. Jadi hukumnya apa? Sunat. Gak usah baca diam aja pun nggak apa-apa. Ya bukan nggak apa-apa ya, sah sembahyang. Seperti ya takbir akan ruku dan sujud dan bangkit daripadanya dan pada tahiyat yang awal dan mulai takbir itu daripada pertama tunduk hingga kesudahannya, dan pada pertama bangkit hingga kesudahannya. Melainkan di dalam i'tidal diucapnya lah sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau itu beda apa ya? Juga hukumnya sunat. Cuma udah kita apa banyak perbuatan kita udah kebiasaan. Terus sampai Allahu Akbar, tangan dilipat ya kan. Kalau masih dilipat lembangnya kenapa rupanya? Siapa enggak? Sah. Tapi itu canggung rasanya kan. Allahu Akbar, kita ayo. Apanya si Abdul sampai ke tangannya bukannya dilipat ya kan. Makanya kalian kalau yang ngaji pantang sedikit salah siapa lagi ya, sering di masjid mutakin. Lain tuh untuk ngajinya itu kan. Ngaji dibawa. Jadi Ustaz, ketika kita sholat masbuk di belakang kita udah rakaat kedua nih Ustaz. Masuk dia jadi imam kita, dia buatnya kita di situ sore. Ya. Dia nggak ngasih kode sama kita, tapi ikut aja deh. Sehingga kita nggak ada takbir inti qolat nih. Sah nggak? Sah. Dia sah. Dia nggak usah bahkan belum begini haram hukumnya itu. Kan orang nggak ngerti dia sembahyang kan, masbuk dia, diangkatnya jadi imam di depannya kan, digininya nih kan. Ya, nanggur orang haram hukumnya. Apalagi lagi husuk dia, iya dipukul pula dia. Jadi yang benarnya mengangkat imam itu kita seperti apa? Supaya si yang imam ini tahu dia kita akan jadi imam. Nggak perlu tahu dia, nggak apa-apa. Ngapa kita kasih tahu dia? Nah, kalau pengen kali ngasih tahu bilang aja sama orang kita belum sembahyang kok. Aku makmum ya. Enggak. Jadi kan kalau dia sholat nyaring harus nyaringkan suaranya. Nah iya, supaya dapat sunat dia. Iya. Itulah niat kita. Nyaringkan dia kan Nggak dapat sunatnya dia. Nah, ya udah bilang aja langsung. Nggak usah. Mudah kan sebenarnya. Nggak usah ibu kali ajar ya. Aku jadi makmumnya. Kalau saya inisiatifnya berada aja Satu menit aja lah. Sholat dulu lah, sholat dulu baru gitu. Iyalah. Sholat dulu baru. Nah kalau nggak haram. Betul kata Ustaz Zulkarnain ini. Kalau mau mukul juga, sholat dulu Allahu Akbar baru gini kan. Kalau nggak jangan, haram hukumnya. Yang ngurus main kan haram hukumnya. Terserah kalian ya. Kalian anggap main-main terserah. Jadi Ustaz, karena di dalam kitab ini tidak ada diterangkan bagaimana kita mengangkat imam itu sebagai masmum, kita sebagai masmum gitu. Nggak ada. Kalau gitu saya cerita yang lebih tinggi lagi. Tapi dalam kitab Sabil sini nggak ada. Iya. Tadi kalau sembahyang biasa, sembahyang Jumat, makanya kalau sembahyang kita telat, jangan pulang. Walaupun udah sembahyang orang, masuk aja ke masjid. Syukur-syukur kita dapat satu rakaat. Dikira Jumat kita itu. Satu rakaat aja dapat. Nah, dikira Jumat. Jadi imam salam kita bangkit kan. Ada orang masbuk pula sebelah jadi makmum. Bang Jumat juga ada, sah. Awak salam dia bangkit, ada yang ikut sampai asar sah. Nah, tengok dalam kitab Sabil sampai asar. Sah sebaik Jumat 2 orang aja. Nah, buat teka-teki itu. Sah sebaik Jumat hanya 2 orang aja. Nah, macam rupanya kayak gitu. Berarti dia sambung menyambung. Iya, sambung menyambung. Besok dari asar. Kalau asar besok 7 Jumat udah ya. Itulah pahami, bukan pahami aja kita semua lah ya. Kalau kita beramal dengan ilmu enak. Ilmu itu terus saja mendampingi kita. Oh begini. Kesiangan, ya. Yang subuh. Nah, tinggallah kunut ya. Ambil yang wajib aja. Pertanyaan betul kesiangan apa enggak? Kan gitu jadinya. Padahal masih adanya waktu. Dasar malas saja ya. Ada kesiangan nanti nih. Kenapa bisa kesiangan? Karena tak diamalkan kaji. Aduh udah, saya udah sampai. Maka saya bilang,
Orang yang ngaji nggak ada yang miskin. Kalau miskin berarti nggak diamalkan. Sebelum subuh kita udah mandi. Masuk subuh kita sembahyang sunat subuh, ya kan? Terus apa? Baca tasbih malaikat. Itu Nabi yang bilang. Jadi kalau kita nggak di awal waktu subuh, payah kita ngamalkannya ini. Baca tasbih malaikat 100 kali, baru sembahyang subuh. Mana cerita miskin lagi tuh? Orang Nabi yang bilang kok. Kenapa kau kata Rasul? Tak ada senggam tepung ya Rasul di rumah. Nggak kau baca tasbih malaikat rupanya itu Nabi. Apa tasbih malaikat ya Rasulullah? Nah, itu dikerjakan. Selesai sholat subuh dibacalah itu. Apa? Suara itu pokoknya gitu aja Ustaz. Enak kan ini aja. Subhanallah wa bihamdihi. Tapi malaikat kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid Nggak bisa, nggak terkerja kita. ya sendiri. Nah, bisa juga dikerjakan. Bisa, besok subuh buat kodo namanya. Bisa Bisa. habis sholat subuh. Iya, besok subuh baca lah itu. Tapi tadi Ustaz, saya salah ada pertanyaan sama Ustaz. Dia anak Islam tahu Pak? Kalau nggak salah dengar. Nggak bisa Ustaz bilang. Karena tempat di situ Ustaz bilang. Tempat baca surat subuh itu situ memang. Tapi kalau kita mau baca juga, habis subuh bacalah kodo namanya. Boleh. Boleh, Boleh. boleh. Nabi sunat-sunat ditinggalkan di kodonya kok. Rasul itu yang sunat yang biasa dikerjakan ya, tak dikerja di kodonya. Tak mau ditinggal. Sudah. Kalau di Mekah ke Madinah apa namanya doa kunut itu memang betul Ustaz. Dikasih kesempatan cukup. Kasih. Lama dia Sunat subuh pun dikasih kan? dikasihnya Biar Mekah, biar Madinah. kesempatan baca doa kunut. Masjid kita sini nggak sempat kita baca tasbih malaikat itu. Kalau sana kan sempat. Saya benar nggak sempat. Kalau di Mekah, Madinah, habis sunat subuh, baca tasbih malaikat itu sempat. Pelan-pelan aja pun baca, nggak buru-buru pun. Baru itu komat dia. Nggak percaya, api gila kalau sana. Kalau udah 2 kali tak usah di Mekah, tapi kalau sana udah pasti. Cuma dia nggak mau bilang katanya, nanti dengar orang nggak enak. Entah apa nggak enak, emang nggak tahu ya. Sudah ya. Nah, sebisnya lagi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.